Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ta'ala, kita lanjutkan belajar baca kitab ya dari Syarah Al-Qawaid Al-Arba' li Fadilati Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Ali Fauzan rahimahullahu ta'ala. Kita sampai di halaman 21. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa dalilu syafa'ati qauluhu ta'ala wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Dan dalil syafaat itu surat Yunus bagaimana kita bahas di pertemuan sebelumnya. Wasyafa'atu syafa'atan. Syafaat itu ada dua macam, syafa'atun manfiyatun wa syafa'atun musbatah. Syafaat manfiyah, syafaat yang negatif. Nah, syafaat dan yang positif. Wasyafa'atul manfiyah maka tutlabu min ghairillah. Syafaat yang manfiyah itu pengertiannya harus dihafalkan ya. Tutlabu, yang diminta dari selain Allah. Fima la yaqdiru alaihi illallah. Dalam hal-hal yang tidak ada yang mampu melakukannya selain Allah. Ya. Jadi kita meminta dari selain Allah dalam hal-hal yang tidak ada yang mampu selain Allah. Ini tidak boleh. Ya. Antum misalkan minta pertolongan kepada bapak antum masih hidup, masih kuat, masih mampu untuk melakukan permintaan antum, itu bukan termasuk syafaat manfiyah. Termasuk syafaat manfiyah adalah kita minta pertolongan kepada bapak antum misalkan, tapi bapak antum sudah meninggal, datang ke kuburannya, berdoa di sana, menangis, minta diberikan keturunan misalkan bahwa, nah, maka baru di situ dikatakan dia syafaat manfiyah. Wa dalilu qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khullah wala syafa'ah. Berinfaklah, jangan tunggu sampai datang hari di mana tidak ada syafaat di dalamnya. Wal kafiruna humudz zalimun. Orang kafir adalah orang-orang yang zalim. Wasyafa'atul musbattah. Lawan kata syafaat manfiyah ada syafaat musbattah. Hiya allati tutlabu minallah. Itu syafaat yang diminta dari Allah. Wasyafi' mukramun bisyafa'ah. Orang yang yang memberi syafaat, yang kita mintai syafaat itu mukram. Dia dimuliakan oleh Allah dengan syafaat tadi. Ya. Wal masyfu' lahu man radiyallahu qawlahu wa amalahu ba'dal idni. Dan masyfu' lahu, orang yang mendapat syafaat, yaitu yang memintanya, itu adalah orang-orang yang Allah ridhoi perkataan perbuatannya setelah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idzni. Nah, jadi kita melihat dari dua sisi, asy-syafi' wal masyfu' lahu atau al-masyfu' fihi. Baik. Sampai mana kemarin? Asy-syafa' di sini ya. Asy-syafa'atu laha syurutun wa laha quyud, laisat mutlaqah. Syafaat itu punya syarat dan punya ikatan-ikatan. Ya. Syafaat itu memiliki syarat-syarat dan punya quyud, batasan-batasan. Ikatan-ikatan, laisat mutlaqah, enggak mutlak begitu saja. Fasyafa'atu syafa'atan. Karena syafaat itu ada dua macam. Syafa'atun nafahallahu jalla wa ala. Yang pertama syafaat yang Allah nafikan, Allah tiadakan. Allah tidak anggap syafaat ini. Berarti syafaat yang sifatnya negatif. Ini yang kita sebut dengan asy-syafa'ah al-manfiyah tadi. Baik. Wa hiya syafa'atu bighairi idnihi subhanahu wa ta'ala. Itu adalah syafaat tanpa izin dari Allah. Fala yashfa'u ahadun indallah illa bi'idni. Tidak ada orang yang bisa memberi syafaat kepada orang lain kecuali dengan izin dari Allah. Wa afdalul khalqi wa khatamun nabiyyin Muhammadun sallallahu alaihi wasallam idza arada an yashfa'a li ahli al-mawqif yaumil qiyamah yakhirru sajidan baina yaday rabbih wa yad'uhu wa yahmaduhu wa yusni alaihi. Wala yazalu sajidan hatta yuqala lahu irfa' ra'saka wa qul tusma'. Baik. Wa afdalul khalq, makhluk yang paling agung, paling mulia. Wa khatamun nabiyyin, dan penutup para nabi yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau ingin memberi syafaat kepada ahli mauqif pada hari kiamat, ahli mauqif itu nanti kita manusia ya, ketika menunggu keputusan Allah di padang mahsyar nanti. Nah, ketika itu kita menunggu kapan ini mau disidang. Ya.
Kita menunggu terus dengan berbagai kondisi berbeda-beda tergantung kepada amalan. Kita nanti dinamakan ahlil mauqif pada hari kiamat nanti. Nabi saja yang manusia terbaik, ya, kekasih Allah Subhanahu wa taala, ketika ingin meminta syafaat buat umatnya, yakhirru sajidan, dia segera bersujud. Yakhirru artinya bersegera, ya. Yakhirru sajidan tuh segera sujud, bisa juga artinya sujud, ya. Yakhirru sajidan baina yaday rabbih, baina yaday itu artinya amama, di hadapan, ya. Baina yaday artinya di hadapan. Jangan diartikan di antara kedua tangan. Apa yang ada di antara kedua tangan antum? Ya, apa yang ada di hadapan antum. Ya, biasanya diartikan di hadapan. Nabi SAW bersujud di hadapan Rabbnya, wa yad'uhu, menyeru Allah, memujinya, mengagungkannya, wala yazalu sajidan hatta yuqal lahu. Nabi terus saja bersujud sampai Allah katakan kepadanya, irfa ra'saka, angkatlah kepalamu wahai Muhammad, wa qul tusma, katakanlah perkataanmu, tusma, engkau akan didengar, ya. Washfa tushaffa, mintalah syafaat, engkau akan diberikan syafaat. Fala yashfa'u illa ba'dal idzni. Dari dalil ini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali setelah mendapatkan izin. Ya, kita sebutkan tadi, ini qit'atun min haditsin tawil akhrajahu al-Bukhari fi tauhid. Ini adalah potongan dari hadis yang panjang dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab tauhid. Ya, di dalam bab kitab tauhid di dalam Sahih Bukhari beliau. Dalam kitab Sahih beliau. Wasyafa'atul musbattah, lawan kata syafaat manfiyah itu syafaat yang musbattah, sifatnya positif. Hiya allati takunu li ahli tauhid. Itu untuk orang-orang yang bertauhid. Fal musyriku la tanfa'uhu syafa'atun. Orang musyrik enggak akan bermanfaat syafaat bagi mereka. Walladzi yuqaddimul qarabina lil quburi wan nuzuril quburi hadza musyrikun. La tanfa'uhu syafa'atu. Orang-orang yang yuqaddim artinya memberikan, mempersembahkan. Orang-orang yang memberikan al-qarabin, kurban, ya, memberikan pengorbanan, ya, sembelihan kepada kuburan, wan nuzur lil kubur, bernazar di kuburan, hadza musyrikun. Ya, orang yang musyrik, la tanfa'uhu syafa'atu, ya, tidak akan mendapatkan syafaat. Maka perbuatan orang yang datang ke kuburan memohon kuburan wali-wali tertentu, menyembelih di sana, diusap kemudian kuburan-kuburannya sebagainya, itu dari semua sisi itu kita katakan salah. Nah, dari semua sisi dari salah. Pertama, dia meminta izin atau dia meminta syafaat kepada orang yang tidak mampu memberikan syafaat. Nah, itu orang sudah meninggal, bagaimana dia akan memberi syafaat yang sudah meninggal? Tidak mampu dia mendoakan kita kepada Allah. Dia sudah meninggal. Kemudian cara meminta syafaatnya juga salah, yaitu dengan menyembelih hewan di situ, menyembelih kurbannya di situ. Ya, maka dengan dia melakukan perbuatan menyembelih itu dia sudah terjatuh ke perbuatan kesyirikan. Dia terjatuh kepada perbuatan kesyirikan. Seandainya pun dia mendapatkan syafaat dari penghuni kubur itu, maka syafaat itu tidak akan bermanfaat bagi dia, karena dia adalah orang yang musyrik. Jadi tidak ada gunanya, perbuatan yang sia-sia sekali. Ya, ada yang sampai lakukan perjalanan jauh-jauh untuk mengunjungi makam para wali songo sebagainya, ya, berziarah ke kuburan ini, kuburan itu, ya, itu tidak akan mendapatkan manfaat apapun. Wa khulasatul qaul, ringkasan dari perkataan ini, anna syafa'atal manfiyata hiya allati tutlabu bi ghairi idznillah aw tutlabu li musyrikin. Bahwasanya syafaat manfiyah, ini intinya ya, untuk harus paham ini. Syafaat manfiyah itu adalah yang diminta bi ghairi idznillah, tanpa izin dari Allah. Aw tutlabu li musyrikin, atau dia minta dengan izin dari Allah tapi untuk orang musyrik. Ya. Ya. Maka ketika Nabi meminta ampunan untuk untuk paman beliau, Allah larang dia. Kenapa? Karena paman beliau adalah orang musyrik. Ya, paman beliau termasuk orang yang musyrik, meninggal dalam keadaan musyrik, maka tidak boleh memintakan ampunan. Ya, Nabi ingin meminta syafaat kepada Allah untuk pamannya, karena pamannya sudah banyak membantu dakwah beliau dulu. Ya, tetapi itu Allah larang perbuatan tersebut. Wasyafa'atul musbattah allati takunu ba'da idznillah wa li ahli tauhid. Kemudian syafaat yang sifatnya musbattah, sifatnya positif, itu adalah yang setelah dapat izin dari Allah dan bagi orang-orang yang bertauhid.
Kemudian al-qaidatus tsalitsatu, kaidah yang ketiga. Kita baca apa kaidah yang ketiga? Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam dhahara ala unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Minhum man ya'budul malaikata wa minhum man ya'budul anbiya'a was salihina wa minhum man ya'budul ahjara wal asjara wa minhum man ya'budus syamsa wal qamara wa qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa lam yufarriq bainahum. Kaidah ketiga, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dhahara, muncul kepada unasin, manusia-manusia mutafarriqin, yang beraneka ragam ibadah-ibadah mereka. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat, di antara mereka ada yang menyembah para nabi, di antara mereka ada yang menyembah orang-orang saleh, di antara mereka ada yang menyembah batu-batu, pohon-pohon, ada juga yang menyembah matahari, ada yang menyembah bulan. Akan tetapi waqatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi Rasulullah memerangi mereka semua, enggak dibeda-bedakan, menyembah malaikat, menyembah patung, menyembah pohon dan sebagainya. Walam yufarriq bainahum, Nabi tidak tidak membeda-bedakan di antara mereka. Baik, kita baca syarahnya di sini. Al-qaidatus tsalitsah, kaidah yang ketiga, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bu'itsa ila unasin. Unasin jamak dari nas, ya, manusia-manusia. Bahwasanya Nabi diutus oleh Allah kepada manusia-manusia dari kalangan orang-orang musyrik. Minhum man ya'budul malaikah. Di kalangan orang musyrik itu ada yang menyembah malaikat. Wa minhum man ya'budus syamsa wal qamara wa minhum man ya'budul asnama wal ahjara wal asjara. Di antara mereka ada yang menyembah berhala-berhala, batu-batu, pohon-pohon. Wa minhum man ya'budul awliya'a was salihin. Ada juga di antara mereka yang menyembah para wali dan orang-orang yang saleh. Wa hadza min qubhis syirk. Dan ini adalah termasuk qubhnya syirik. Ya. Qubh artinya keburukan. Ini tanda keburukan kesyirikan itu. Ya, syarr, ya. Ini adalah keburukan dari perbuatan syirik itu apa? Anna ashabahu la yajtami'una ala syai'in wahidin. Mereka tidak akan berkumpul di atas satu hal. Ya, orang-orang musyrik itu kelihatannya saja mereka solid, mereka bersatu padu, tidak. Ya. Mereka itu adalah kelihatan di tampak luarnya saja mereka itu bersatu padu. Padahal sebenarnya mereka itu tercerai-berai. Mereka itu adalah golongan yang tercerai-berai. Ini dikatakan di ayat apa? Wa qulubuhum syatta. Ya. Kalian mengira bahwasanya mereka itu bersatu padu, kan, tapi sebenarnya hati mereka itu berbeda-beda, terpisah-pisah. Kita mengira orang Yahudi itu solid bersatu, mereka kuat persatuannya. Tidak, nyatanya tidak, karena banyak juga perpecahan di kalangan mereka. Begitu juga orang-orang musyrik, mereka tidak akan berada di atas satu kalimat, ya, tidak akan sepakat mereka dalam perbuatan kesyirikannya. Misalkan di antara mereka ada yang suka mendatangi kuburan wali fulan bin fulan, dia mengatakan wali ini lebih utama dari wali yang sana. Kemudian pengikut wali yang satu lagi juga berpendapat beda, begitu seterusnya. Ya. Nah, jadi mereka tidak akan berkumpul dalam satu persatu kalimat. Bi khilafil muwahhidin, beda lagi dengan orang-orang yang bertauhid. Fa inna ma'budahum wahidun, ya, karena mereka berada di atas hal-hal yang fitrah. Ya, sembahan hanya satu, subhanahu wa ta'ala. Arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahharu ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha. Apakah rob-rob yang bercerai-berai itu lebih baik daripada Allah yang hanya satu, yang maha kuasa, yang maha mampu, yang maha perkasa? Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha. Hal-hal yang kalian sembah selain Allah itu tidaklah kalian sembah kecuali itu hanyalah nama-nama yang kalian nama-namakan saja, suatu yang kalian buat-buat saja. Ya. Famin salbiyatis syirki wa abatilihi, dan di antara salbiyat, efek negatif, ya, di antara efek negatif atau efek buruk dari kesyirikan dan kebatilan-kebatilannya, bahwasanya ahlahu mutafarriquna fi ibadati. Mereka, orang-orang pelaku kesyirikan itu bercerai-berai dalam ibadah mereka. La yajma'uhum dhabitun. Nah, tidak ada satu dhabit atau aturan, ya, tidak ada satu aturan pasti yang mengumpulkan mereka. Li'annahum la yasiruna ala aslin, karena mereka tidak
berjalan di atas pondasi. Ya, pondasi kita dalam beragama apa? Tauhid. Ya, pondasi di sini maksudnya adalah tauhid. Wa inna ma yasiruna ala ahwaihim. Nah, tapi mereka berjalan menggunakan apa? Hawa nafsu mereka, dan hawa nafsu manusia kan berbeda-beda. Akal manusia berbeda-beda, logika mereka berbeda-beda. Ya, jadi berubah-ubah tergantung kepada hawa nafsunya. Wa di ayatil mudallilin. Ya, dan di ayat anggapan-anggapan dari orang-orang yang tersesat. Fataksuru tafarruqatuhum. Maka mereka makin bercerai-berai. Contohnya di ayat Allah katakan, daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'un mutasyakisuna wa rajulan salaman li rajulin hal yastawiyani mathala. Alhamdulillahi bal aktsaruhum la ya'lamun. Baik. Daraballahu masala. Daraba, kalau setelah ada roba ada kata masalah, itu artinya membuat, ya. Bukan memukul biasanya. Allah membuat permisalan. Dan laki-laki fihi syuraka. Allah memberi permisalan laki-laki fihi syuraka, yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat. Ya, mutasyakisun, yang mana orang-orang berserikat itu, ya, mutasyakisun artinya berselisih. Jadi begini permisalannya. Ada seorang laki-laki, dia merupakan budak, satu orang saja. Kemudian pemilik dari budak yang satu orang ini ada banyak, dan mereka berselisih semua yang banyak orang ini. Misalkan kita katakan 5 orang yang memiliki satu budak ini, dia punya saham lah begitu, ikut andil dia dalam membeli budak. Ya. Itu permisalan yang pertama. Kemudian ada permisalan yang kedua, laki-laki salaman dirojulin. Ada laki-laki yang salaman, menjadi hak penuh dari ini tadi berselisih. Dia menjadi hak penuh dari satu laki-laki saja. Ya, ada satu budak, tuannya juga hanya satu. Ada 2 permisalan ini. Hal yastawiyani mathala. Allah katakan, apakah sama 2 permisalan ini? Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bal aktsaruhum la ya'lamun. Kebanyakan dari orang-orang itu tidak mengetahui. Baik, paham permisalan di sini ya? Jadi permisalan di sini untuk menganalogikan bagaimana perpecahan yang timbul kalau ada banyak di situ. Ya, ada banyak orang dalam satu perkara, maka akan banyak perpecahan di dalamnya. Falladhi ya'budullaha wahdahu mithlul mamluk alladhi yamlikuhu syakhsun wahidun yartahu ma'ahu. Maka orang yang hanya menyembah Allah saja, itu permisalannya seperti mamluk, budak. Rajulan di ayat tadi itu maksudnya budak. Ini maksudnya hamba sahaya atau budak. Permisalan orang yang hanya menyembah Allah itu seperti budak yang hanya dimiliki oleh seorang saja. Yartahu ma'ahu. Dia cukup fokus untuk mengabdi kepada tuannya satu orang itu saja, nggak perlu bingung mengabdi ke banyak tuan gitu. Dia hanya mengabdi kepada satu tuan saja, satu pemiliknya saja. Yartahu ma'ahu, ini kan merasa tenang dengannya. Ya'rifu maqasidahu wa ya'rifu matalibahu wa yartahu ma'ahu. Dia akan tahu apa yang diinginkan oleh tuannya, ya, apa yang dimaksudkan oleh tuannya. Dia akan tenang dengan hal itu, tinggal diamalkan, tinggal dilaksanakan saja. Bayangkan kalau banyak, dia akan bingung, masing-masing punya keinginan. Yang ini ingin A, yang satu lagi ingin B, begitu seterusnya. Dia bingung. Ya. Lakinnal musyrik mithlul ladzi lahu iddatu malikin. Adapun orang musyrik itu permisalannya seperti orang yang memiliki beberapa pemilik. Iddah artinya beberapa. Dia memiliki beberapa pemilik. Ma yadri man yurdi minhum. Dia nggak tahu siapa yang dia ridhoi dari kalangan mereka itu. Kullu wahidin lahu hawa. Beberapa pemiliknya itu masing-masing punya hawa nafsu yang berbeda-beda. Wa kullu wahidin lahu talabun. Setiap mereka punya permintaan. Ya. Tuan yang pertama minta dibawakan makanan ini. Tuan yang kedua minta dibawakan minuman. Tuan yang ketiga minta dibawakan itu dan ini. Ya. Beda-beda permintaannya.
Wa kullu wahidin lahu raghbah. Masing-masing tuan itu juga punya raghbah, keinginan yang beda-beda. Kullu wahidin yuriduhu an yati'a indahu. Nah, misalkan dalam satu waktu, tuan yang pertama ingin dia datang ke rumahnya, ke rumah tuan yang pertama. Tuan yang kedua juga ingin dia datang ke rumahnya. Dia bingung mau kemana dia. Dua-duanya sama-sama menginginkan dia. Ya, walihada qala subhanahu daraballahu mathalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisun. Ay yamlikuhu iddatu ashkhas, dimiliki oleh beberapa orang. La yadri man yurdi minhum. Wa rajulan salaman li rajulin, ay malikuhu syakhsun wahid. Pemiliknya, malik artinya pemiliknya. Pemiliknya hanya satu orang saja. Hadza yartahu ma'ahu, dia tenang. Hadza mathalun daraballahu lil musyrik wa lil muwahhid. Ini ada permisalan yang Allah buat untuk orang yang musyrik dan orang yang bertauhid. Fal musyrikuna, adapun orang-orang yang musyrik, mutafarriquna fi ibadatihim. Mereka beraneka ragam dalam masalah ibadah, macam-macam bentuknya. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam qatalahum wa lam yufarriq bainahum. Tetapi Nabi memerangi mereka dan tidak membeda-bedakan di antara mereka. Qatalal wasani al-wasaniyin. Al-wasaniyin kurang ya satu ya. Al-wasaniyin artinya penyembah berhala. Nabi memerangi penyembah berhala. Wa qatalal yahuda wan nasara. Allah perangi Yahudi dan Nasrani. Qatalal majus. Nabi perangi orang Yahudi dan Nasrani. Nabi perangi juga orang Majusi. Qatala jami'al musyrikin. Nabi perangi semua orang musyrik itu. Wa qatalal ladina ya'buduna al-malaikah. Nabi perangi orang-orang yang menyembah malaikat. Walladzina ya'buduna al-awliya as-salihin. Orang-orang yang menyembah para wali dan orang-orang saleh. Lam yufarriq bainahum. Nabi tidak membedakan di antara mereka. Fahadza fihi raddun 'alal ladzina yaqulun, kurang nun di sini ya, banyak saja cetak di kitab ini. Fahadza fihi raddun, maka dalam permisalan ini ada raddun, ada bantahan bagi orang-orang yang mengatakan alladzi ya'budu as-sanama laisa mithla alladzi ya'budu rajulan salihan wa malakan minal malaika. Itu orang-orang yang mengatakan bahwasanya yang menyembah berhala tidak sama dengan orang yang menyembah orang saleh, ya, atau para malaikat. Li'anna haula'i ya'buduna ahjaran wa asjaran wa ya'buduna jamadat. Ya, menurut persangkaan mereka, dia mengatakan bahwasanya orang-orang yang menyembah batu-batu dan pohon-pohon itu mereka menyembah benda mati. Jamadat artinya benda mati. Amal ladzi ya'budu rajulan salihan. Adapun orang yang menyembah laki-laki saleh, para wali, ya, laisa mithlal ladzi ya'budul asnam. Tidak sama dengan orang yang menyembah berhala. Ya, jadi mereka membedakan antara menyembah manusia sama menyembah berhala. Berarti enggak sama. Ya, buktinya Nabi perangi semua. Ya, berarti sama Ya, sama mereka dalam derajat kesyirikannya, tidak ada bedanya, sama-sama mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Hadza minni wallahu taala alam bisawab. Lanjutkan insyaallah di pertemuan selanjutnya. Allah taala alam. Atafi bihadzal qadar wa nakhtatim bi du'a kafatul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.